Kurban adalah syiar agama Islam yang besar. Kurban definisinya adalah menyembelih hewan ternak pada hari Id dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kurban ini termasuk syiar agama Islam yang besar. Ya, dan dianjurkan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim dan dimotivasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perbuatan beliau dan juga sabdanya. Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk kurban. Kata Allah dalam surat Al-Kautsar ayat 2, "Fashalli li rabbika wanhar." Ya, dalilnya yang pertama surat Al-Kautsar ayat 2. Salatlah buat Rabb kamu dan sembelihlah. Dan juga dalam surat Al-An'am ayat 162 163 Allah Ta'ala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah." Katakanlah sesungguhnya salatku, nusuk. Sebagian ulama ada yang menafsirkan semua peribadatan dinamakan dengan nusuk. Sebagian lagi menafsirkan nusuk dengan az-zabihah, penyembelihan. Maka katakanlah salatku, sesembelihanku, kehidupanku, kematianku untuk Allah Rabbul Alamin, la syarikalah, tiada sekutu baginya. Dan dua ayat ini, surat Al-Kautsar dan surat Al-An'am, menunjukkan kalau ibadah kurban itu ibadah yang agung. Karena dia disandingkan dengan salat. Fashalli li rabbika wanhar. Qul inna salati wa nusuki. Menunjukkan kalau salat dia ibadah anggota badan yang agung, kalau kurban dia ibadah harta yang agung. Ya, makanya yang punya kelebihan harta jangan sampai dia tidak berkurban. Dia berkurban ya walaupun hanya dengan hewan-hewan yang kecil yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jal. Ya, karena Allah menyandingkan kurban dengan salat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama di kota Madinah senantiasa berkurban. Bahkan hewan kurban Nabi sallallahu alaihi wasallam sangatlah bagus. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup di kota Madinah 10 tahun dan senantiasa berkurban. Ya, dan ini menunjukkan keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau hidup di atas kefakiran. Namun dengan fakirnya tidak menghalangi dia dari menjalankan syiar agama Allah Azza wa Jalla. Dan hewan kurban Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat bagus. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim, bahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshain amlahain. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 domba yang besar. Di dalam riwayat lain disebutkan ya'kul fis sawat wa yamshi fis sawat wa yanzur fis sawat. Melihat dengan hitam, memakan dengan hitam dan berjalan dengan hitam. Artinya di matanya, di mulutnya dan di kakinya berwarna hitam. Zabahahuma biyadihi. Beliau menyembelih kedua hewan kurbannya dengan tangannya. Ya, maka ini anjuran untuk berkurban. Nah, Kedua, kurban adalah syiar agama Islam yang besar. Maka bagi yang mampu disunnahkan untuk berkurban. Ketiga, kurban adalah amalan harta yang paling agung sebagaimana sholat adalah amalan badan yang paling agung. Hukum berkurban. Sunnah mu'akkadah adalah pendapat mayoritas ulama, namun sebagian ulama berpendapat wajib. ada khilaf di antara para ulama apa hukum berkurban, dan yang paling kuat wallahu alam hukum berkurban adalah sunnatun muakkadatun, adalah sunnah yang ditekankan, dan ini pendapat jumhurul ulama. Namun Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan kalau hukum kurban adalah wajib. Ya. Cuman yang kuat wallahu alam hukum kurban adalah sunnah muakkadah. Oleh karena itu berkurban lebih afdal dibandingkan sedekah dengan nilai hewan kurban. Ada sebagian orang enggak berkurban, tapi bersedekah dengan nilai hewan kurban. Ya, dia misalnya hewan kurban 3 juta, dia sedekahkan uang 3 juta. Ya, pada musim haji yang dianjurkan untuk berkurban. Maka berkurban lebih afdal dibandingkan
bersedekah dengan harta. Karena dia termasuk syiar agama Allah Azza wa Jal. Ya, dan juga termasuk hadyun Nabi, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi majaah, kelaparan, tetap Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk kurban. Namun dagingnya tidak dianjurkan untuk disimpan, dibagikan kepada seluruh manusia. Kalau seandainya sedekah dengan nilai uang lebih afdal dibandingkan kurban, niscaya dibolehkan atau dimotivasi sama Nabi SAW untuk sedekah. Namun tetap Nabi menganjurkan untuk berkurban, namun jangan disimpan dagingnya tapi dibagikan keseluruhan karena manusia tertimpa majaah, musim kelaparan. Nah, Hukum berkurban untuk orang yang sudah wafat. Sebagian orang berkurban untuk kerabat mereka yang sudah meninggal. Tahun ini untuk ayah, tahun depan ibunya, kemudian kakek, nenek, paman, dan seterusnya. Pada asalnya, hukum kurban adalah untuk orang yang masih hidup. Hukum untuk orang yang sudah wafat. Yang pertama, khusus buat Nah. orang. pada dasarnya ibadah ini untuk orang yang masih hidup. Jadi di masyarakat kita itu ada kebiasaan, dia subhanallah mungkin bertahun-tahun tidak pernah berkurban untuk dirinya, tapi selalu berkurban untuk orang lain. Misalnya berkurban untuk bapaknya yang udah wafat, berkurban untuk ibunya, berkurban untuk kakaknya, adiknya, dianya enggak. Ya, yang harus kita ketahui al-asal, hukum dasarnya di dalam kurban itu disyariatkan untuk orang yang hidup. Bahkan semua ibadah itu disyariatkan buat orang yang hidup. Karena orang yang sudah wafat telah selesai. Cuman bukan berarti kita tidak melakukan kebaikan buat orang yang sudah wafat. Makanya Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan amalan yang paling afdal buat orang tua yang sudah wafat itu doa. Karena kata sabda Nabi SAW, ya, waladun saleh yad'u lahu, anak saleh yang senantiasa mendoakannya. Karena doa buat kitanya dapat kebaikan dan buat orang tua dapat kebaikan. Dan subhanallah, hatta doa tetap kita tidak mengharamkan diri kita dari kebaikan ketika mendoakan orang tua. Apa doa buat orang tua? Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Tetap kita minta ampun juga. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Baru habis itu kedua orang tua. Nah, ini juga menunjukkan manusia jangan menghalangi dirinya dari kebaikan. Orang baca Al-Quran buat si mayit, dianya nggak pernah baca Al-Quran. Bahkan ada orang-orang dibayar untuk baca Al-Quran di kuburan. Ya, dianya nggak pernah baca Al-Quran, kecuali kalau dibayar baru baca Al-Quran buat kuburan. Ya. Padahal yang hidup lebih butuh beramal dibandingkan yang sudah wafat. Makanya hukum dasarnya berkurban buat yang hidup apa yang wafat? Yang hidup, bukan yang wafat. Ya.